There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Widiawati, ibu rumah tangga dengan 2 anak yang tinggal di kontrakan. Alhamdulillah masih bisa diberi kesempatan untuk nge-share aktivitas aku dan keseharian aku ya bun. Nah di sini tuh di hari kedua anak soleh aku masuk PAUD, dan ini lagi jam istirahat makan gitu ya bun. Nah untuk di hari kedua ini nggak ada belajar gitu ya bun. Nah, di sini hanya perkenalan, kayak senam-senam gitu, dan ya pokoknya perkenalan gitu aja sih bun, nyanyi-nyanyi gitu ya, belum ada belajar sama sekali. Jadi di hari kedua ini dan di hari selanjutnya mungkin anak soleh aku tuh bakalan minta ditemani gitu ya ke sekolahnya, karena dia itu belum berani untuk sendirian. Karena dia ini tipe anak yang gak mudah ya untuk bergaul. Jadi untuk bergaul dengan banyak orang yang belum dia kenal sebelumnya itu butuh waktu. Ya nggak tahu sampai kapan. Yang penting ya memang dia tuh kayak gitu ya bun, nggak gampang gitu untuk bergaul sama orang asing. Jadi pas sekolah itu uminya tetap harus ikut masuk nemeni dia juga. Dan ternyata Hafiz itu nggak sendirian ya bun, ada juga teman-teman dia beberapa ya, sekitar 2 orang, sama Hafiz tuh 3 orang gitu, yang sama kayak Hafiz gitu ya, nggak mudah untuk bergaul sama orang baru dan lingkungan baru. Jadi ya waktu pas senam nih ya, anak aku tuh si Hafiz hanya gaya batu doang ya bun, diam di tempat sambil nunduk, matanya plerak-plerok gitu ya bun. Nggak tahu ya, mungkin dia tuh merasa aneh gitu ya dengan lingkungannya sekarang di sekolah yang baru, yang biasanya di rumah aja nonton TV, main-main. Ini sekarang dihadapkan dengan situasi yang banyak orang dan banyak teman-teman. Tapi ya berlahan dia tuh udah mulai itu sih bun, terbiasa ya. Ini udah di hari ketiga, udah mulai lah ya beradaptasi. Tapi di hari pertama kemarin bun, babar belas ya, dia itu nggak mau sama sekali ikut baris di barisan gitu, dan juga nggak mau juga masuk kelas. Alhasil di hari pertama kemarin kami tuh pulang ya bun, karena dia tuh ngamuk, dan setang kereta aku itu sama dia ya, dihentak-hentak gitu, dan dia ngamuk. Ya udahlah, akhirnya kami putuskan untuk pulang aja ya, soalnya daripada malu di situ ya kan bun, nangis-nangis doa-doa sambil kelesotan gitu kan, bikin malu gitu ya, isin gitu ya, walaupun itu wajar ya, anak kecil memang seperti itu. Sebenarnya di hari pertama itu dia tuh kurang sajen ya bun. Biasanya kan setiap pagi tuh dia minum teh manis, minum roti, terus dihadapkan dengan situasi yang tiba-tiba aja pergi sekolah gitu. Pas kebetulan sih memang rotinya itu habis gitu loh, jadi aku bujuk gitu, nanti kita kalau pulang sekolah baru beli roti dan buat teh manis. Tapi dia tuh tetap gak mau dan kekeh gak mau. Jadi udah sampai sekolah pun ya cuma-cuma gak mau ikut baris, gak mau ikut senam, dan apalagi masuk juga tetap gak mau, walaupun dibujuk 1000 bujukan juga tetap gak mau bun. Di hari pertama semalam memang aku akuin ya bun, aku itu bangunnya kesiangan. Jadi buru-buru setengah 7 tuh aku baru bangun, mana masak nyayur ya, karena pak suami juga harus bontot gitu kan, mana ngurus anak gitu. Jadi itu bener-bener kesiangan dan gak sempat gitu minum teh manisnya. Padahal teh manisnya itu udah dibuat, tapi bener gak sempat untuk diminum. Jadi dia tuh si Hafiz marah ya, ngambek, merajuk sampai di sekolah, tetap merajuk, mau bujukan gimana pun tetap nggak mau ya bun, kekeh tetap nggak mau masuk ke kelas. Jangankan masuk ke kelas berbaris aja juga nggak mau gitu. Ya udahlah, nggak usah dipaksa gitu. Makanya aku tuh sadar
tipe anak aku tuh seperti apa, makanya aku bikin 2 tahun gitu ya bun, di PAUD dan di TK. Karena memang dia tuh kayak gitu, nggak mudah untuk bergaul dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Dan ya supaya dia tuh lebih banyak aja ya perkenalan teman-teman dia gitu ya, lingkungan dia. Dan karena kan Hafiz ini ngomongnya tuh belum begitu cetoh gitu ya bun, belum begitu jelas, masih celat gitu. Jadi mana tahu ya ketemu banyak orang, dia tuh motorik kosakatanya itu bisa terlatih dengan sendirinya dengan ketemu banyak orang gitu ya bun. Jadi kata orang kan nanti bosen katanya 2 tahun di TK, tapi nggak masalah lah ya. Yang penting mudah-mudahan sih nggak bosen ya, karena kan si Hafiz ini tipe anak yang nggak mudah bergaul gitu ya. Nanti kalau hanya setahun di TK takutnya nanti masuk SD dia tuh tetap belum bisa percaya diri gitu loh bun. Aku mau nanti dia masuk SD tuh udah percaya diri dan nggak perlu takut lagi dengan lingkungan baru gitu. Karena di TK udah terbiasa dengan lingkungan dan ketemu banyak orang gitu ya bun. Apalagi kan katanya kalau masuk SD tuh mesti bisa mengenal huruf, membaca, mengenal angka juga, berhitung gitu ya bun. Sementara kan Hafiz itu belum bisa gitu. Dia tuh sebenarnya bisa, tapi kalau diajarin itu sama uminya banyak banget dramanya gitu ya bun. Mana tahu nanti di sekolah dia tuh bisa lebih mudah gitu ya untuk belajar gitu. Tapi tetap ya di rumah aku juga berusaha untuk mengajarin dia gitu kan, nggak lepas tangan aja sama gurunya gitu, enggak ya bun. Ya tetaplah di rumah aku tuh berusaha untuk bantu dia untuk belajar membaca, berhitung gitulah terutama gitu ya bun. Mengenal huruf lah penting dulu itu kan. Ya pelan-pelan lah, pokoknya usia anak segini tuh nggak mesti harus pintar, yang penting dia tuh bahagia dulu gitu. Kalau pintar ada saatnya, yang penting nanti kalau masuk SD dia bisa tahu huruf, dia tahu angka gitu, bisa baca, bisa juga berhitung. Udah itu dulu sih yang penting nanti kalau mau masuk SD. Oh iya, hai sahabat onlineku, gimana nih kabarnya dan keadaannya? Semoga sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya dan dimudahkan rezekinya dan apa yang dicita-citakan dan diinginkan semoga terkabul ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga yang lagi sakit Allah angkat sakitnya. Pokoknya doa terbaik buat teman-teman dan bunda-bunda semua ya, amin ya robbal alamin. Dan sebelumnya aku mau mengucapi banyak berterima kasih buat bunda-bunda yang udah support aku sejauh ini, alhamdulillah. Terima kasih semua yang udah klik video aku dan nonton video aku sampai selesai. Dan yang udah like, komen, dan subscribe juga aku ucapi banyak berterima kasih. Dan yang baru nemui channel aku, selamat bergabung di channel YouTube aku Widiawati. Jangan lupa ya untuk tinggalkan jejaknya di komen, di like, dan juga di subscribe. Oh ya, kembali ke pembahasan yang pertama tadi ya bun, tentang anak sekolah. Gimana nih bunda-bunda, anak-anaknya ada yang masuk TK kah, PAUD, SD atau SMP, atau SMA atau kuliah atau pesantren. Masya Allah, semoga ya bun, rezeki anak itu ada aja untuk sekolah. Amin lah, mudah-mudahan kita ini bisa nyekolahkan anak kita sampai sukses gitu ya, sampai apa yang anak-anak kita inginkan dan anak-anak kita citakan bisa tercapai gitu ya bun, amin ya robbal alamin. Kalau aku pribadi sih nanti kalau anakku tuh udah masuk SD dan tamat SD tuh kepengennya masuk pesantren gitu ya bun, pengennya sih gitu. Tapi ya mudah-mudahan anaknya ini bisa aduh ngomong apa toh ya sinkron ya, bener nggak bun kayak gitu maksudnya ya, bisa sinkron dengan emaknya keinginan anak gitu ya. Mudah-mudahan lah ya, karena kan pesantren itu jurusannya tuh bisa ngambil jurusan angkatan SMP juga gitu ya bun, atau angkatan SMA gitu katanya gitu ya bun. Coba dong, boleh dong yang udah berpengalaman yang anaknya pesantren, boleh ya di komen-komen, bener nggak sih kayak gitu. Kata suami sih gitu ya bun, pesantren ada angkatan SMP, angkatan SMA gitu ya.
Aku kira dulu tuh nggak kayak gitu ya bun, fokus ke agama doang, tapi ternyata bisa angkatan SMP atau angkatan SMA gitu bun. Ya syukurlah kalau kayak gitu kan, jadi walaupun pesantren bisa dapat ijazah juga gitu. Oh iya, ini aku beresin rumahnya itu sorean ya bun, karena pas pulang sekolah itu qadarullah ya, alhamdulillah anak gadis aku itu nyusul dan sambil ketiduran, dan uminya juga ketiduran. Bangun-bangun udah siang, dan setelah siang itu aku makan siang, habis itu otw ke rumah adik aku si Wiwi. Nggak perlu disebutkan nama juga ya bun, nggak bakalan kenal juga ya kan. Nah sekalian juga sih ada yang aku beli ke Simpang gitu ya, jadi mampir ke rumah dia. Nah kalau udah mampir ke rumah dia wajib banget yang ngopros ngoceh alias apa ya, cerita-cerita gitulah. Kalau bahasa zolimnya itu gibah gitu ya bun, tapi nggak ngibahin orang ya, nggak deh, nggak. Paling gibahinnya itu ya gibahin yang berfaedah aja lah gitu ya bun, misalnya masa apa gitu, atau ya pokoknya nggak gibahin orang lah, nggak menculitin orang, nggak ada faedahnya juga ya kan, dan nggak ada masalah juga sama orang. Entah ya kalau orang ada masalah dengan aku. Pokoknya setelah anak soleh aku itu masuk PAUD ya bun, karena aku tuh di sana nemenin dia sampai selesai gitu ya. Jadi aku tuh beberes rumah itu nggak di pagi hari tapi di sore hari ya bun sekarang. Nggak tahu sampai kapan, nanti kalau anak soleh aku itu udah bisa dilepas sendiri ya mungkin aku bisa beraktivitas seperti biasa di pagi hari gitu kan. Tapi selama dia tuh belum bisa ya aku tuh nggak bisa ya bun. Jadi nanti jam 10 udah pulang, nanti jam 10 pulang ya, nanti ada dramanya ya, namanya juga ada dua anak gitu kan, si adek. Biasalah ya kalau udah di rumah beberapa jam nggak ada kelon gitu kan, dia tuh suntuk mungkin ya, jadi begitu pulang ya udah minta kelon gitu, dan akhirnya juga ketiduran. Dan alhamdulillah aku juga ikut tidur ya bun, masya Allah, alhamdulillah banget ya, udah beberapa hari ini tuh aku bisa tidur siang, bersyukur banget lah ya. Karena kalau malam itu aku tuh tidurnya malam, karena si anak ini juga Fatima tidurnya malam, jadi ya udah tidurnya malam juga, dan gitu nanti bangunnya kadang-kadang kesiangan juga gitu pun. Jadi nggak sempat gitu untuk beberes rumahnya di pagi hari, karena jam setengah 8 itu udah berangkat. Mana masak aja, udah bisa masak aja ya bun di pagi hari itu, udah syukur alhamdulillah banget bun. Jadi boro-boro lah mau beresin yang lain gitu, kalau pagi-pagi bisa masak juga alhamdulillah. Karena untuk beberapa hari ini Pak suami itu kan bontot, jadi wajib pagi itu masak ya bun. Sebenarnya bisa aja sih bun setelah siap tidur siang gitu kan aku beres-beres rumah, tapi beneran ya bun, seperti yang aku bilang di video sebelumnya, kalau di siang hari itu masya Allah luar biasa panasnya, naujubillah. Jadi kan aku ini sekarang udah makin sibuk ya, karena anak udah sekolah, jadi aku tuh nggak sempat bikin video gitu. Jadi mau kapan lagi coba kan aku nge-record video. Kalau di siang hari tuh panasnya naujubillah, aku tuh nggak tahan ya kalau pakai jilbab gamisan gitu kan. Jadi aku tuh ya udahlah sore aja beberesnya, bisa sekalian di-record, karena kalau udah sore kan cuacanya udah agak dingin sedikit gitu kan, nggak panas kayak di siang hari gitu bun. Oke lah bun, udah di akhir video nih, aku pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa untuk dukungannya, di like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.